Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Fenika Guritnowangi, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memaparkan kampanye baik untuk memenuhi ujian akhir saya pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan pada semester 1. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di Jember, tepatnya berada di SMA Negeri 1 Jember, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang salah satunya diterapkan pada kelas 11 Teknik 3. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan bantuan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik secara berangsur-angsur pada awal pembelajaran sesuai dengan kemampuan kognitifnya dan mengurangi bantuan tersebut kepada peserta didik saat dia sudah mulai mahir agar mencapai tugas yang lebih sulit dari kemampuan yang dimilikinya saat ini. Scaffolding merupakan metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai atau memahami materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan yang lebih daripada temannya yang memahami materi. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari ZPD atau Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development yang disampaikan oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit untuk dikuasai oleh peserta didik, namun dapat dipelajari dengan menerima bantuan dari orang lain yang lebih menguasai materi tersebut, misalnya seperti guru ataupun teman sejawat mereka. Penerapan scaffolding. Scaffolding diberikan pada saat peserta didik berdiskusi dalam kelompok mereka. Guru akan mendatangi kepada setiap peserta didik ataupun kelompok untuk mengkonfirmasi dari apa yang telah mereka kerjakan pada LKPD. Penerapan scaffolding dilakukan di kelas 11 Teknik 3 pada materi dilatasi terhadap titik pusat 0,0 menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dalam pembelajaran ini, saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, kemudian saya mengurangi bantuan bimbingan kepada peserta didik apabila dirasa peserta didik sudah cukup mampu untuk menguasai atau memahami materi dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yakni yang pertama, orientasi masalah kepada peserta didik. Orientasi masalah di sini maksudnya masalah yang berada di LKPD yang mana nantinya siswa dapat memahami maksud masalah tersebut dan bagaimana teknis pembelajarannya atau cara mengerjakan masalah tersebut pada LKPD. Yang kedua, melakukan pengelompokan pada peserta didik sesuai dengan kemampuan kognitif mereka yang diperoleh dari asesmen awal yang telah dilakukan. Yang ketiga, pemberian tugas. Tugas diberikan sesuai dengan kemampuan kognitif dalam setiap kelompok. Yang nomor 4, membimbing penyelidikan kelompok. Dengan memberikan tugas secara berkelompok, melalui LKPD, saya membimbing peserta didik untuk memberikan arahan mengerjakan tugas. Dan yang terakhir yakni evaluasi, di mana dengan evaluasi itu, saya dengan peserta didik akan merefleksikan hasil pembelajaran yang telah kita peroleh. Hasil yang dicapai pada penerapan scaffolding. Yang pertama, peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran dengan memberikan tanggapan, saran, maupun kritik saat diskusi maupun presentasi, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu berpusat pada peserta didik.
Yang kedua, menciptakan suasana lingkungan kelas yang suportif. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki dorongan dan kemajuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pembelajaran dan replikasi. Dengan penerapan scaffolding, menggunakan LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang dibuat guru dapat membuat peserta didik mengetahui konsep suatu rumus dilatasi dan bagaimana menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan mengaitkan pada materi dilatasi. Dengan adanya hal ini, diharapkan kemampuan peserta didik dapat lebih berkembang hingga tercapai tujuan pembelajaran pada materi tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan scaffolding yang telah saya lakukan pada PPL 1 dan pemaparan kampanye baik pada UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.